Welcome to AJP Badaki Badatu Badentang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ECP R1 Channel Podcast Sobat Pro ya. Jadi di ECP ini alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, sebelumnya perlu Sobat Pro tahu, tamu yang datang kali ini, narasumber saya ini sebelumnya tidak pernah kenal sama sekali di dunia nyata. Kami kenal melalui media sosial yang namanya Facebook Pro. Jadi alhamdulillah mulai dari silaturahmi di dunia maya sampailah ke dunia nyata. Siapakah tamu saya kali ini, narasumber kali ini? Nah, jadi karena kita ini sebelumnya belum saling kenal, coba kenalkan dulu. Nama asli dulu, nama asli. Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Tarsandi dari Desa Lubuk Pau, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saya di sini aktif belajar untuk menjadi konten kreator di FB Pro, dan sini saya berkunjung ke tempat rekan saya. Walaupun kami kenal dari media sosial, sekarang lebih kenal lebih dekat lagi, alhamdulillah, di FB Pro. Nah, jadi langsung konfirmasi. Jadi aku manggilnya Bung Tarsan lah, Siap. Jadi aku manggilnya Bung Tarsan. Jadi itulah Sobat Pro, bahwa silaturahmi ini kami menunjukkan poin positif bermain di media sosial. Salah satunya yang tidak kenal di dunia nyata menjadi kenal benar-benar, benar ya? Betul, Kita betul. memang sebelumnya tidak nian kenal ya. Iya, betul. Siap. Nah, jadi itu Sobat Pro ya. Kami kan dulu udah sering kenal. Jadi sekarang alhamdulillah kami lebih dekat karena saya ini salah satu penganut saudara tidak sedara. Jadi saudara itu mau dari mana saja, suku apa saja, bahkan agama apa saja, nggak masalah kalau bagi saya pribadi. Bagi saya pribadi ini, mungkin Sobat Pro atau yang lain punya pendapat lain, ya silakan, itu sah-sah juga. Ya, oke, Bung Tarsan ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Jadi terima kasih nih sudah mau datang nih jauh-jauh. Siap, Aku tahu siap. dari Lubuk Pau itu cukup lumayan perjuangannya untuk bisa datang ke ECP di studio mini ini. Studio yang sangat sederhana, Bung Tarsan ya. Siap. Jadi aku tahu perjuangan beliau ini untuk datang ke sini cukup lumayan, ya kan. Jadi sekali lagi terima kasih, Siap, ya kan, telah mau datang ke sini, ya kan. Aku undang hanya melalui inbox. Iya, betul. Nah, jadi inbox, jadi sehingga bisa bersilaturahmi. Tapi insya Allah nanti aku juga insya Allah akan berkunjung ke Lubuk Pau. Karena podcast ini ada namanya podcast jalan-jalan, ETP jalan-jalan, insya Allah akan mendatangi tempat-tempat di mana Sobat Pro berada. Oke. Oke, siap. Jadi sekarang apa aktivitas? Aktivitas sehari-hari kita, mayoritas desa Lubuk Pau itu seperti saya itu pekebun. Kebun. Di sini fokusnya ke kebun sawit. Sawit. Toke berarti. Nah, belum bisa lah. Toke dua-duanya, toke di FB Pro, toke sawit. Amin. Selain daripada kebun, apa aktivitas lain? Aktivitas Mungkin hobi lah. Selain daripada itu mungkin itu kan aktivitas berkaitan dengan ekonomi. Iya, Di betul. luar dari itu coba ceritakan dulu. Kita kehobian selain di kebun tadi, kita itu pekerjaan, perkebunan itu pekerjaan. Hobi itu mancing, cari ikan, jadi nelayan. Terus Di selain desa. itu? Juga yang lain kita hobi berburu. Berarti sniper ya? Iya, berburu. Mantap. Sama. Jadi mancing, berburu berarti Iya. sama dengan hobiku. Itu Yes. hobi, insya Allah kita collab lagi nih masalah Oke, mancing siap. dengan ini berburu ya. Iya. Jadi itulah tadi Sobat Pro ya. Teman saya satu ini, saudara saya satu ini, ya kan, hobinya alhamdulillah sama dengan saya. Dia hobi mancing. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah mancing, ya. Ada pro kontra enggak masalah mancing dengan itu? Enggak, perkenalkan dulu. Sekarang statusnya lajang, bujang atau apa nih? Jadi biar enggak ngambang nih informasi ini, ya. Oke, sahabat FB Pro, ini perkenalkan, tadi nama saya sudah saya kenalkan. Yang sekarang status saya alhamdulillah sudah berkeluarga dan mempunyai 1 orang istri, 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. 1 orang istri. Iya, Bang. Jadi rencana ke 1 orang istri. ke depan Salah 1 orang istri. Yakin ya? Insya Allah. Yakin ya? Berarti Yakin. menganut monogami ya? Oke. Aku pegang ini. Jadi video ini mudah-mudahan ditonton oleh istrinya. Oh. Ditonton oleh istrinya, berarti dia menganut poligami. Nah, ingat, janji ya. Ya, siap. Oke, jadi Bung Tarsan ya. Jadi
tadi masalah hobi. Kadang-kadang nih kan hobi kan menjadi iskal, artinya menjadi benturan. Nah, kalau dalam diri kamu nih, ya kita nggak apa-apa terbuka aja ya kan. Siap. Kadang-kadang hobi itu kan memang ada hobi itu yang kadang-kadang berlebihan. Nggak tahu waktu, nggak tahu ini apa situasi, kita kadang-kadang ego sebagai seorang suami, ya kan. Nah, menurut hobi kalau dalam keluarga dengan istri lah, khususnya ada terjadi benturan nggak? Oh, alhamdulillah dengan hobi, apalagi hobi saya memancing dan berburu, untuk dalam keluarga aman-aman, tidak ada benturan sama sekali, bahkan keluarga juga mendukung hobi saya. Ini apa real ya? Iya, Tidak ada iya. kayak saya. Enggak. Jangan mudi-mudi kan. Jadi mudi maaf potong mudi itu kalau bahasa kami Musi itu nipu. Ya. Jadi insya Allah beliau ini orang yang cukup komitmen ya, kalau saya lihat komitmen ya kan, terbukti dari keundang langsung berdencingnya berdencing ke studio mini ya kan. Jadi hobi tidak kate benturan, nggak ada benturan dengan istri ya. Tidak. Alasan ada benturan atau kamu tuh ahli ngolok, apa ya ngolok bahasa Indonesia ya, Kak? Ngolok itu membujuk ya. Merayu ya, Merayu. Nah, itu memang murni atau real, tidak ada benturan ataupun dari keluarga mendukung tentang hobi saya, karena hobi saya itu mencari ikan. Oh, jadi menghasilkan ikan. Tapi sedikit kalau saya sebagai nelayan menghasilkan ikan, dapat patin, ikan musi, ikan liar itu yang besar-besar itu kan, oh mantap sekali, terima kasih. Itu berarti untuk penghasilan. Iya, untuk penghasilan. Makanya keluarga mendukung karena ada sisi positifnya. Positif. Kalau kamu ini suka lupa waktu nggak kalau pas itu hobi nembak ataupun hobi apa nelayan tadi, suka lupa waktu nggak? Seperti di MB Pro kita konsisten kalau masalah waktu, itu nggak lupa waktu, karena kita diatur waktunya. Berarti kontrol ya? Jadi kontrol. Berarti terkendali ya? Sekian untuk kita di keluarga, sekian untuk kita mancing, sekian untuk kita di kebun. Begitu juga dengan kegiatan kita berburu. Itu orang keluarga kita sangat mendukung. Nah, jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kita hobi ini sebagai laki-laki ini kan egois ya kan? Ya, siap. Kadang-kadang membabi buta dengan hobi. Tidak kenal waktu. Duit lagi buntu, udah enak beli umpan yang gitu, yang pelet lah, yang kocor lah, beli peralatan hobi tadi kan. Kan seperti itu, benar? Iya, Ada betul, itu kan di masyarakat kan. Nah, tapi alhamdulillah tadi poin positifnya aku tangkap dari yang dijelaskan oleh Bung Tarsan ini, beliau bisa mengendalikan hobi tadi. Di samping hobi itu penghasilan, ya menyalurkan hobi itu asik ya kan? Ya, asik kan? Iya. Oke, jadi karena kita ini sebelumnya belum saling kenal, ya kan? Aku ingin mengulik tentang masa-masa muda lah yang jelas, karena kalau sudah beristri ya kita ini masih muda sebenarnya. Siap. tapi sudah lewat masa Ada Musa yang lebih muda. Nah, itu. Jadi aku ingin mengulik masa lalu lah sedikit ya kan. Jadi kalau aku pribadi masa lalu itu nggak apa-apa diceritakan tuh, nggak apa-apa ya kan. Cuman ya kalau memang ada yang nggak mau diceritakan itu kan fine ya kan. Nggak ada hal-hal privasi. Nah, sekarang di masa-masa bujang kamu dulu itu apakah kamu di Lubuk Pau atau pernah merantau kemana? Ya kan, mungkin pernah ada kemana, kerjaan apa? Coba ceritakan dulu Bung Tarsan. Masa lalu nih ya kan. Ini berhubungan dulu dengan apa pengalaman hidup. Nanti tentang percintaan belakang. Ini pengalaman hidup. Mungkin kamu pernah jadi ini, pekerja di sini itu. Silakan. Alhamdulillah, kalau pengalaman masa lalu saya lagi lajang, saya ini sebenarnya sudah keliling-keliling provinsi. Sudah sering ke Jawa bekerja, sudah sampai ke Jawa, Purbalingga, Cilacap, Bekasi. Saya ini orang rantauan, dari rantauan. Itu masa-masa lajang saya. Di desa mungkin baru sekarang inilah kurang lebih 5 tahun baru menetam. Itu masa-masa saya lajang. Nah, jadi berkaitan dengan ekonomi ya. Berkaitan dengan ekonomi ini apa maksud saya, ceritakan dong pekerjaan ini. Kamu pernah mendapat pekerjaan apa yang paling enak dan pekerjaan apa yang paling susah di perantauan, atau pernah menemui hal apa nih di perantauan nih? Saya pernah mengalami yang enak dulu lah. Yang enak dulu ya. Yang enak terakhir saya merantau di Provinsi Bengkulu. Saya bekerja di sebuah
usaha konsumsi penyedia makanan. Catering. Ya, catering. Ah. Itu catering yang paling terkenal di Provinsi Bengkulu di tahun Bengkulu atau Jambi? Bengkulu. Bengkulu, oke. Bengkulu di tahun 80 berdirinya itu catering. Bengkulu. Saya di situ, kenapa saya bilang saya di situ dikatakan menyenangkan atau happy di pekerjaan itu walaupun itu sebenarnya kejar penyedia makanan. Karena ini catering sangat terkenal dan tertua, berdiri tahun 80, maka catering ini dipakai para pejabat-pejabat. Saya di sana sebagai pelayan. Saya pernah melayani di rumah dinas Gubernur Provinsi Bengkulu zamannya Pak Agus Rin M. Najamuddin, itu melayani Pak SBY di ruang VIP-nya. Alhamdulillah saya sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan lagi daripada itu, saya sebagai karyawan daripada catering itu jadi tangan kanan bos. Ya, kemanapun aktivitas bos pergi, baik liburan maupun kemana-mana, saya selalu diajak. Berapa tahun itu? Kurang lebih 7 tahun. Mau sepil nggak? Perusahaan apa itu? Perusahaan catering Mayasari. Mayasari ya. Kebetulan juga ini sama dengan ini nama istri saya, Maya. Oh gitu ya. Mayasari nggak apa-apa sepil kan ya? Nggak Iya. apa kita sebut merek, bebas di ECP ini ya kan? Nah ini kalau Mas memang bos saya nonton di acara Iya, ini. benar. Langsung apa yang disampaikan? Oke, bos, terima kasih atas pengalaman saya belajar di tempat bos menjadi karyawan yang sangat istimewa mungkin. Kenapa saya dikatakan istimewa juga? Dulu pernah karyawannya itu banyak sekali kan? Banyak. Satu-satunya karyawan yang selalu pergi ke daerah Jawa yang naik pesawat itu saya sendiri. Disediakan oleh bos. Yang lain naik bis ataupun naik travel. Di Mayasari itu kamu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Nah, sepil gaji boleh nggak sih? Awal-awal dulu. Dari awal sampai Ya. terakhir gaji boleh nggak sih? Saya boleh. Pertama saya masuk di situ 2013 itu kecil. Kecil Awal berapa kamu gajian awalnya? 70.000 70.000 sebulan. sebulan 70.000. Iya. Oke, terus naik. Nah, terakhir saya udah nikah, bukannya saya diberhentikan, maka saya mengundurkan diri keluar karena saya berpikir bekerja dengan orang tidak akan selamanya, saya akan menitip kerjaan sendiri. Saya keluar di kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu saya bergaji itu 2.800.000 Terakhir ya. per bulan. Per bulan. Plus bonus-bonus yang lain. Jadi kalau total sekitar berapa pendapat? Kurang lebih sekitar 4. Mantap, Nah, luar biasa. cuman saya berpikir bekerja dengan orang selamanya akan menjadi pekerja. Betul. Maka saya mengundurkan diri, pulang ke desa, merintis untuk bertani. Oke, jadi sebelum ke arah situ, jadi kembali ke perkenalan. Karena kami ini memang belum saling kenal, jadi boleh tahu nggak sih kamu kelahiran tahun berapa sih? 85. 85. Jadi masih di atas saya 1 tahun, berarti tua lengah coy. Ya. Aku supilkan aja nggak apa-apa, Iya, ya kan siap, umur siap. ini kan. Ah. Kalau kamu 85, aku 86. Oh iya. 86 itu. Jadi masih abang lah sebenarnya. Ya, kan? abang. Kalau dari segi umur Masih kan. abang. Gitu. Pengalaman pun rasanya masih senior dia nih pengalaman. Ah. Sama aku juga perantauan ya kan. Tapi kalau aku dulu di bidang kontraktor. Oh iya. Kalau dulu kontraktor di supir lah ya kan, baik supir mobil ataupun alat berat itu kalau aku. Mungkin teman-teman ada yang masih kenal dengan saya, operator, supir ya kan. Nah, oke. Jadi masalah pekerjaan terakhir di situ ya. Jadi istri orang mana? Istri orang Lintang Patlawang. Oh, orang Kabupaten Patlawang ya? Iya. Oh, mantap. Nikah? Nikah? Ingat nggak tahun berapa? Oh iya, kalau menikah aku lupa ya. Nah, jadi buat istrinya nih sampai lupa pernikahannya perlu Iya, ulang ditanyakan tahun nih. makanya orang tahun pernikahan nggak pernah dirayakan. Sama. Aku nggak nganut ulang tahun. Iya, Bukan betul. aku fanatik, Sip. tapi ya kan aku tidak menganut itu kan sah Iya, juga iya. ya kan. Silakan bagi yang mau merayakan silakan ya kan. Tapi kalau saya nggak terlalu antipati itu. Kalau memang ada kesempatan ya orang mau ngasih selamat, oke. Kalau Oh, nggak, siap. fine, benar nggak? Iya, betul. Oke, selanjutnya itu masalah pekerjaan. Nah, masalah percintaan masa muda. Nah, coba. Nggak mungkin lah, kita ini sama-sama laki-laki ya kan. Iya, Kita betul. terbuka aja nggak apa-apa ya kan. Kalau saya nggak anti masa lalu. Masa lalu walaupun diceritakan nggak apa-apa kalau bagi saya. Iya. Nah, coba ceritakan sedikit masa lalu, mungkin masalah percintaan nih. Ada berkesan pernah mau nikah tapi gagal karena ini contoh ya kan contoh. Iya, Nah, iya. coba ceritakan masa lalu. Oke, siap.
Berkaitan dengan percintaan dulu nih ya kan. Sampai ke dapat istri yang namanya siapa tadi kita sepil ya, nggak apa-apa. Maya Junior. Maya, nggak apa ya. Iya, boleh dah apa. Sepil namanya Mbak Maya ini. Sampai jatuh ke Mbak Maya ini apa? Oke, silakan. Ya, pengalaman saya lajang tentang ya percintaan tentunya ya happy karena saya ini kalau zaman dulu ya, zaman saya masih lajang, yang namanya kendaraan itu belum diprioritaskan terlalu ini ya. Kita jalan-jalan pakai langkah-langkah kaki pun itu masih biasa, tidak malu-malu. Kalau sekarang kan beda. Jadi pengalaman saya untuk percintaan dulu pernah Pernah pacaran dong? Oh pernah, Gitu. Jadi, ya. sudah ingat nggak berapa kali pacaran? Pacar yang paling berkesan yang mana? Kan pasti ada dong. Kalau istri kan bukan berkesan, tapi Iya, itu iya, spesial. Bener nggak? Nah, mungkin pacar yang berkesan dulu lah ya kan? Yang terkesan saya punya pacar dari Kabupaten Kepayang ya namanya. Bengkulu, masih Bengkulu. Waktu kamu kerja dulu ya, berarti ya? di Bengkulu, asal Kepayang. Ya orangnya ya kita namanya cowok ya pasti milih cantik-cantik tadi. Kita casingnya dulu. Ya benencing. Casing kita lihat casingnya bagus dulu. Kita tidak tahu mesinnya. Kita belum kayak ibarat kendaraan kita belum pakai mengkilat. Ya udah. Itu orangnya baik. Maaf ngomongnya memang zaman dulu tuh kan materi itu belum terlalu ini ya. Jadi kita jalan-jalan itu ya dia tidak minta banyak terlalu minta apa ataupun belanja baik di pasar-pasar baik ini di pekan-pekan pasar malam dia tidak banyak minta. Mau disepilkan nggak namanya? Namanya itu Nggak apa-apa. Siapa tahu dia nonton ya. Mau disepilkan namanya itu kan masa lalu bagi dia mungkin sudah berkeluarga, tapi paling tidaknya pernah ada kedekatan nggak masalah ya kan. Mau disepilkan boleh. Oh, namanya itu Mbak Pera. Mbak Pera. Iya. Oke Mbak Pera. Ini dari Mungkin sekarang dia sudah sama seperti saya sudah nikah juga. ya, jadi selamat ya Mbak Pera ya. Itu pernah ada hadir di Di hati saya. Bung Tarsan. Oke, sekarang masalah selain itu kita bahas masalah pendidikan ya. Sebelum aku tanya masalah pendidikan, kamu mungkin pernah sekolah mulai dari SD sampai mana? Aku pengen tahu pendapat kamu tentang pendidikan ini seperti apa? Pendapat tentang pendidikan bukan Tentang ilmu lah yang jelas. tentang ilmu. Pendidikan ini sebenarnya menurut saya ya sangat penting. Seperti saya juga pernah mengecepi pendidikan karena banyak pengalaman-pengalaman ilmu-ilmu yang harus kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari tentunya berasal dari pendidikan. Makanya pemerintah memprioritaskan untuk sarana pendidikan itu. Nah, itu tentang pendidikan. Jadi penting. Penting, sangat penting. Sangat penting ya? Sangat penting. Oke, sekarang ceritakan dong mulai dari SD sampai terakhir kamu dapat pendidikan apa dong? Sebenarnya SD saya tepat di tempat lahir saya Desa Lubuk Baung, situ 6 tahun. Oh, tidak 7 tahun ataupun 8 tahun, 6 tahun. 6 naik kelas terus ya? Ya, naik kelas Oke, terus. mantap. Udah Tamat tahun berapa ingat nggak? Nah, itulah sama seperti pernikahan tadi lupa juga. Oke, 6 tahun Lubuk Baung. Iya. SD, SMP. SMP saya juga MTS sama seperti rekan saya Alkadi Kadot Aldi, yaitu salah satu konten kreator Desa Lubuk Baung. Oke. Saya satu litingan itu di Ponpes Ittihadul Ulum. Sewaktu itu dipimpin oleh Dr. Andes Sultoni yang sekarang jadi Imam Besar Masjid Agung Darussalam Kabupaten Musirawas. Musirawas atau Linggau? Oh, Musirawas ya, di Bundaran Bliti ya. Oke, SMP, SMA. Nah, SMA juga saya tetap di Ponpes Ittihadul Ulum, cuman ya, ini kita jujur-jujur aja ya. Jujur, kita memang ECP ini real jujur tanpa rekayasa. kita menjelaskan pengalaman kita, tapi pengalaman ini jangan jadi patah semangatnya orang-orang yang bersekolah. Saya sekolah SMA-nya kurang lebih 1 tahun di Ponpes Ittihadul Ulum. Sesudah itu karena faktor ekonomi saya selesai putus sekolah 1 tahun dan tidak melanjutkan sekolah lagi. Nah, tetapi saya ngikut ujian yang diakui oleh pemerintah. Jadi saya punya ijazah SMA.
Jadi Yang maksudnya ikut paket? Atau? Paket ya, Oh, paket. oke, nggak masalah. Nah. Jadi gini, namanya pendidikan itu jangan terbatas oleh ruang, Iya. waktu. Selagi kita ada niat, pasti ada jalan. Iya, kan? siap. Karena semuanya itu kan proses. benar Iya, nggak? iya, iya. Sekarang artinya orang yang berpendidikan tinggi itu belum menjamin juga dia bakal sukses. Iya, Nggak setuju kan? betul, setuju. Tapi artinya orang yang berpendidikan, artinya orang yang sekolah, itu hanya kesempatan dia dalam hidup, baik di dunia pekerjaan itu lebih terbuka dibanding yang enggak. Iya betul. Benar nggak? Iya, iya, Itu. Terus mudah-mudahan harapannya kalau orang berpendidikan tuh pola pikirnya tuh agak berencing dikit. Iya, Ada kalau bahasa kita ya kan? Ada ya? Agak cepat lah, berencing. Nah, itu berencing namanya. Kalau sudah berencing pasti berentum. Hasilnya pasti berentam. Itu. Jadi, oke, tadi masalah sekolah. Masih ada yang ingat nggak guru-gurunya? Gurunya sih banyak, cuman Salah satu lah yang paling berkesan lah. Guru. saya itu Langsung disampaikan apa barangkali gurunya nonton nih, ya kan? ya sebenarnya gurunya tuh guru biologi sih. Di waktu di MTS, kalau di pondok kan MTS kan bukan SMP, semester sederajat. Guru biologi, dia tuh masih gadis. Masih gadis. Jadi aku sebenarnya lupa juga namanya tuh sih. Setiap materi yang dia berikan, dia tuh selalu dalam ngisi materi pelajaran itu nama saya itu selalu disebut-sebut terus. Oh, berarti mungkin ada berencingnya juga itu. Karena itu gini. Saya itu menyukai pelajaran biologi itu masuk. Nah, jadi ibu guru itu bukunya setiap kali selesai ngajar pasti dititipkan sama saya. Masuk lagi ngajar, saya bukunya ada sama saya. Itu guru biologi. Guru biologi namanya lupa ya. Lupa. Pokoknya ibu lah. Ibu itu ya. lah, masih gadis. Oke. Nah, jadi itu tadi sekilas karena sebenarnya banyak yang ingin aku sampaikan, Iya, ingin aku tanyakan lagi ya kan. Cuman di lain kesempatan lah karena ini durasi Siap, juga siap. ya kan. Iya, Tetap siap. kita collab ini tidak mungkin hanya sekali, mudah-mudahan kita tetap Ya, pasti, berlanjut, pasti. ya kan. Mungkin suatu saat aku ke tempatnya sampean. Nah, tadi pernah aku tertarik nih. Tadi pernah dia bilang merantau ke Jawa. Ke daerah mana tadi? Ke Jawa tuh? Bekasi. Bekasi terus? Pernah di Cilacap, Di Purbalingga. Cilacap. Ya, Cilacap berarti ada tahu nggak berbahasa Jawa? Paham nggak? Oh, aku kalau bahasa Jawa tuh susah. Susah Susah nyebut, nyebut. tapi artinya tahu ya. Arti sedikit-sedikit tahu. Oh. Kalau nyebut susah. Tadinya aku nak ngetes, menurut saya ada namanya pacaknya bahasa Jawa. Oke. Tapi kalau orang Jawa ngomong dengan kita bahasa Jawa jangan macam-macam. Ngerti. Ada yang tahu. Oke, paham itu. Jadi, Ya. jadi sekilas perkenalan sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan dengan beliau. Ini kami belum bahas masalah bidang konten kreator ya, karena kita nih backgroundnya belum kenal, jadi Ya. tentu saja kita Perkenalan. bahas perkenalan. Oke, siap. Kan, perkenalan. Jadi itu tadi perkenalan singkat. Nah sekarang kalau memang kamu memang asli kelahiran Lubuk Bau, Asli. aslinya kelahiran Asli. di situ. Asli. Orang tua? Lubuk Bau. Bapak dan ibu orang Lubuk Bau ya? Lubuk Bau. Oke, coba ceritakan dong sedikit tentang Lubuk Bau. Tentang Desa Lubuk Bau ya. tentang Apa sih yang bisa kamu ceritakan tentang Desa Lubuk Bau ini biar sobat pro, sobat ECP ini bisa paham, bisa tahu. Nah, Oke, mungkin oke. ada objek wisata segala macam bla 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 silakan. Ini ada 2 sesi tentang sejarah ataupun tentang wilayah Desa Lubuk Bau yang pernah saya bicarakan di konten-konten saya sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah lihat, Desa Lubuk Bau itu di zaman penjajahan dulu yaitu desa yang tidak terlihat oleh penjajah. Kenapa saya bilang tidak terlihat oleh penjajah? Kan dulu mayoritas desa di sekitar Musirawas ini kebanyakan di pinggir musi. Kenapa? Karena transportasi zaman dulu adalah air. Zaman penjajahan itu sudah dimasuk penjajah Ilir Musi ini sampai ke Hulu Musi, tapi Desa Lubuk Bau tidak ketemu. Pernah bertanya di desa sebelah kami, sebelah Ilir itu Desa Binjai, kurang lebih 1,5 jam jaraknya dari desa kami. Sebelah Hulu Desa Pelawe kurang lebih 1,5 jam juga. Mereka penjajahan dari Belanda itu nanya di Binjai di mana Desa Lubuk Bau, dikasih tahu lah di Hulu Musi, bahkan tidak ketemu. Justru ketemu dengan Desa Pelawe. Sebaliknya juga dari Pelawe ketemunya ke Binjai sampai sekarang.
tidak pernah dinaiki penjajahan Belanda. Itu sejarah Lubuk Paus. Terus apa lagi nih? Mungkin ada tempat-tempat tempat objek wisata atau sedikit apa? yang saya tahu tentang kenapa dinamakan Desa Lubuk Pau itu sedikit yang saya tahu. Dulu katanya itu ada kan pinggir Musi ada lubuk. Lubuk itu di sungai. Lubuk itu sungai yang dalam itu dikatakan lubuk. Di atasnya ada batang pau. Tapi ini belum tentu ini fakta asli ya, tapi sedikit yang paham seperti itu. Dan juga dulu Desa Lubuk Pau itu berdirinya bukan sebelah sini Musi, sebelah seberang dulu awalnya. Karena di situ dulu banyaknya semun, kami pindah. Nah, dan tentang Desa Lubuk Pau di situ sejarah juga saya sudah sering bicarakan di video saya beberapa bulan yang lalu mungkin. Itu ada makam keramat yaitu kami sebut penyaga imam, imam muda, imam tueh bahasa kami desa ya. Itu kenapa dikeramatkan? Itu orang-orang yang dimakamkan di tempat keramat itu orang-orang terkenal itu berasal dari kerajaan Majapahit. Mereka dimakamkan di situ. Di situ juga banyak situs-situs bersejarah yang pernah dilirik oleh pihak dinas pemerintah pusat, dinas untuk meneliti keramat kami. Itu sudah 2 kali turun. Itu ada situs bersejarah asal dari kerajaan Majapahit. Jadi keramat itu coba jelaskan dulu mungkin ke pemirsa ini yang belum paham. Keramat itu apa sih? Apa tempat atau tadi sudah disebutkan makam ya? Iya, ya. Makam orang-orang yang hebat lah ya kan? Iya, ya. Kalau zaman Majapahit berarti pada waktu itu Islam belum masuk dong. Berarti yang dimakamkan di situ notabene dia bukan non-Islam atau Islam? Di situ sudah ada yang Islam. Di situ kan penelitian dari pihak Dinas Pariwisata Pusat dulu, kalau tidak salah pernah saya dengar waktu dia meneliti ada lambang yang berukiran melambangkan persatuan agama, 2 agama Islam dengan agama yang berasal dari Majapahit. Di situ ada lambang itu. Nah, kalau kami yang masyarakat awam, kami tidak memahami lambang-lambang itu. Katanya itu persatuan dari 2 agama. Jadi itulah tadi pemirsa ya. Jadi di Lubuk Pau itu ada keramat itu tempat yang disakralkan gitu. Ya, betul. Ya, disakralkan mungkin di situ bisa berdoa ya kan. Bisa bermunajat, tentu saja berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Iya, sebenarnya kami itu kan keramat ya. Tapi keramat bukan berarti kami setiap datang ke situ meminta kepada keramat ataupun bersesajen ataupun kita Bentar, aku potong dulu ya. Aku potong jadi biar clear. Jadi kebetulan mumpung aku ingat nih. Yang namanya kita berdoa di keramat itu, ya kan, seperti apa? Nah, jadi tolong diceritakan. Nah, mumpung aku ingat. Jadi kan mayoritas, karena kan maaf aku potong lagi, itu ada disebut katanya musyrik, syirik. Nah, itu coba jelaskan. Itu kan mayoritas kami Desa Lubuk Pau itu 100% agamanya Islam. Itu menurut KTP. Pelaku itu belum tentu ya. Ya, betul. Tapi kami sering berdatangan ke keramat itu bukan memohon. Sama halnya kami ziarah ke kuburan itu. Dan di situ kami mohon kepada Allah dengan membaca Yasin, tahlil, dan berdoa menurut agama kami. Dan kami anggap ini orang-orang mungkin zaman dulu mungkin hatinya bersih dan orang-orang berkualitas di kerajaan Majapahit. Baik pun di situ ada orang Islam mungkin zaman itu masih imannya masih lantaran untuk menyampaikan keinginan kami kepada Allah. Jadi ini aku sambung sedikit ya, nanti dikoreksi apabila salah. Ataupun mungkin teman-teman sobat ICP mau mengoreksi, silakan masuk di kolom komentar. Ya kan, jadi yang namanya berdoa di keramat atau tempat sakral itu memang ada beberapa tempat yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Salah satunya contoh yang paling mustajab adalah kalau umat Islam tentunya di Mekah Al-Mukarramah, benar ya? Iya. Nah itu bukan artinya kita menyembah Makkahnya itu, bukan. Tapi tetap itu hanya tempatnya saja, tapi tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak sedikit bahas lagi. Itu kira-kira seperti itu sekian. Iya. Jadi mungkin sebelum masuk ke sesi kedua, ya kan,
Atau mau closing statement sekarang atau setelah sesi kedua nih kira-kira, Bung Ya, Tarzan? mana bagusnya? Oke, sekarang masuk ke session kedua aja dulu ya, Iya. Sobat Pro ya, Sobat ECP. Baru nanti beliau saya kasih kesempatan untuk closing statement apa-apa yang mau disampaikan. Ya, Oke, sekarang masuk ke pertanyaan Badenjing. Itu. Jadi Bung Tarzan ya, Siap. di ECP ini ada namanya pertanyaan berencing, pertanyaan sekilas yang harus dijawab cepat tanpa berpikir panjang. Oke, siap? Ini kuis nih. Oke. Kuis cepat ini. Yang pertama, pilih tani atau dagang? Pilih pertanian. Alasannya? Kalau pertanian itu insya Allah kemungkinan bangkrutnya kecil. Kalau berdagang dikit pengunjung, sepi pengunjung, habis. Kalau petani terus menerus. Pertama itu mungkin jiwanya kamu. Ini kan nama pribadi, berarti Iya. kamu bakatnya di tani. Tani. Oke, setuju kalau itu. Kedua, karena tadi kamu orang perantauan, kamu bilang perantauan, oke saya buktikan dulu ya kan. Kamu milih kota atau milih desa? Tetap desa. Itu pertanyaan kedua, tetap desa. Tetap desa. Walaupun kamu sudah pernah hidup di kota. Iya. Kenapa tuh? Karena di kota itu sebenarnya sangat sulit-sulit lah. Mungkin Anda tahu lah kalau orang lain mungkin tak sulit ya. Kalau saya sulit. Karena kalau di desa itu kita bebas untuk melakukan apa-apa saja dan kita bekerja dengan ini pekerjaan kita sendiri. Kalau di kota itu mahal biayanya. Oke, jadi termasuk ke biaya Hidup. ini hidup ya. Iya, biaya Kamu hidup. bertanya. Oke. Pertanyaan ketiga tadi, pertanyaan kedua tadi ya, ketiga. Kamu pilih mana antara kawan banyak tapi kawan tuh buntu, kawan dikit tapi loyal? Saya pilih kawan banyak. Seperti halnya di FB Pro. Saya pilih kawan banyak. Tapi yang penting kawan banyak, kamu berprinsip banyak kawan banyak rezeki ya. Oke, seperti itu. Setuju nggak? Setuju. Oke. Pertanyaan keempat. Pilih buntu atau malu? Pilih malu. Kenapa kok kamu pilih malu? Lah, Berarti kamu takut dengan buntu? Takut. Takut Karena ya? kalau Kenapa kamu takut dengan buntu? kalau kita buntu, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti ya, kita berjuang di FB Pro. Takut malu, takut tidak berhasil. Jadi kamu takut dengan buntu tapi tetap pilih malu ya? Iya. Oke. Nah, Kak ada lagi pertanyaan nih Kak. Datang ngatela ya Kak. Laju. Pertanyaan kelima. Berdencing pertanyaan. Pilih gadis bukan perawan atau pilih janda? Tadi ini sudah di request tapi apa nggak keluar lagi? Ya sebenarnya sih walaupun janda ya tetap bukan perawan. Walaupun gadis ya juga bukan perawan. Berarti kan masih tetap tidak perawan. Ya pilih gadis bukan perawan. Oh, itu ya yang penting. Alasan. Kalau janda tentunya tanggungannya banyak. Tapi tadi ada yang ngomong janda lebih menggoda tuh. Itu bahasa. Tapi kalau anaknya 4, kita ekonominya di bawah garis rendah, nanggung kita. Agak sulit ya? Agak sulit. Oke. Oke, sekarang pertanyaan ke mana nih? Tadi kelima ya, keenam sekarang. Pertanyaan keenam. Pilih menyakiti atau disakiti? Ya sebenarnya disakiti tidak masalah. Jadi kamu pilih disakiti? Disakiti. Kamu nggak mau menyakiti? Nggak. Oh iya, kamu tipe-tipe orang yang penyabar ya? Ya, saya disakiti pun, saya pun tidak di konten juga, saya tidak diikuti, saya mengikuti. Nggak apa-apa, silakan. Tetap saya bergerak dengan tujuan saya sendiri. Oke, mantap jiwa. Itu pertanyaan ke-6. Sekarang pertanyaan ke-7. Istri melarang hobi atau istri melarang pesta? Maksudnya? Kamu milih, kamu lebih baik dilarang istri untuk hobi kamu dilarang. Pesta, kamu dilarang. Aku lebih memilih istri melarang aku pesta. Karena aku tidak hobi pesta. Oke, jadi salah pula pertanyaan nih Kak. Bukan tidak hobi pesta, kita tidak akan melakukan pesta. Tidak hobi ngikut-ikutan pesta. Joget-joget itu ya, Joget-joget yang maaf ngomongnya tuh ya katanya happy ya. Aku tidak ikut-ikutan. Oh, berarti tidak masuk ke alur happy ya? Ya, tapi kalau pesta insya Allah kalau kita ada kesempatan kita akan kondangan berarti. Kondangan, oke. Ke-8, Sobat Bro ya.
Pilih selingkuh atau diselingkuhi? Nah, Eka pertanyaan Nah, apa, sakit Eka? ini. Karena kamu sudah berkeluarga, jadi nggak baca ngate. Ini pertanyaan dari netizen, ada pilih selingkuh atau diselingkuhi ya? Sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang sangat anggap Harus ini pilih satu, ya? sebuah si malakama ini dijawab sakit, tidak dijawab ya sakit, kedua-duanya tuh Tapi harus pilih ini. ya oke lah, karena ini suatu tantangan kita harus ya pilih ya diselingkuhi tidak apa-apa. Diselingkuhi? Yakin? Karena kalau diselingkuhi ya berarti dia mau. Oh, Kalau oke. dia mau ya silakan pergi. Oh, jadi prinsipnya apapun kita nyegah secara apa, kalau dia mau selingkuh tetap terjadi. Iya. Betul ya? Kalau dia mau ya silakan pergi. Oke, Nah, walaupun dilarang di apa, kalau orang itu ya ini tidak ini kita secara general, secara umum siap, sama siap. kan. Artinya walaupun kita larang, kita apa, kalau dia mau selingkuh tetap terjadi, ya kan. Tapi walaupun kita suruh, kalau dia tidak mau, Iya. insya Allah tidak akan tetap tidak akan setia. terjadi, ya. kan. Kalau tadi selingkuh atau diselingkuhi, ya kan. Oke, pertanyaan ke-9. Cantik alami atau cantik makeup? Yang jelas kalau kita normal sih cantik alami. Jadi orang bermakeup, kamu udah setuju? Mahal biayanya. Kalau habis Tapi kurang berincing loh kalau udah di makeup loh. ini kalau misalnya make upnya habis, dia tidak cantik lagi, bikin keluar rumah tangga kita murad marit ini, tidak adem, tidak ayam, Tidak tidak harmonis, mau ya? ada warohmah, harus biaya. Oh, jadi tetap yang alami ya? Kalau lari gajian di Bipro ya mungkin bisa. Mungkin dikasih skincare ya, biar agak berincing nih. Iya. Oke. Terakhir nih. Wah, pertanyaan ini Kak berat juga ya Kak, pertanyaan. Aduh. kelas buset. Cuman harus dijawab, kita konsisten ya kan. Siap. Pilih anak atau istri? Aduh ini. Aduh. Memang ini tantangannya ini. Tapi boleh, artinya gini, ini hidup tuh kan memang kita jangan anti dua pilihan, karena di dunia ini pasti ada dua pilihan. Contoh milih anak dalam konteks ini, milih istri dalam konteks ini, bisa, ya kan? Tapi harus pilih satu nih, ya kan? Tapi penjelasannya boleh berbeda, terserah kamu, Bung, ya kan? Ini Pilih pasti anak atau kalau istri? dijawab dari dua salah satunya dijawab pasti alasan. Nah, ya betul. Itu. Oke lah, siap. Di EB Pro harus siap menghadapi tantangan. Pilih ini apa namanya tuh istri. Kenapa? Ya, kalau soal Anak bikin ya bisa anaknya bikin tetap laki. sayang, tidak ada yang ini. Ya, berarti memang kita harus ada pilihan. Ya betul lah tadi. Kita ya bikin lagi kalau bisa. Jadi artinya ini satu edukasi juga ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala agak sedikit hadis ini. Jadi sedikit kita sisipkan apa namanya edukasi dan motivasi. Namanya hidup di dunia ini Allah sudah menggambarkan ada dua pilihan. Mulai dari baik, buruk, siang, malam itu kan berarti kan pilihan. Jadi Allah sudah menggambarkan ada. Jangan Allah lah ya kan. Aku nih agak disebut ustaz juga. Allah Tuhan yang Maha Esa lah ya kan. Itu sudah memberikan dua pilihan ya kan. Setiap ada di dunia pasti dua pilihan, benar nggak? Betul. Nah, jadi kita jangan anti dengan pilihan itu dong, ya kan? Siap. Cuman dengan alasan yang berbeda-beda, mungkin dengan apa konteks yang berbeda-beda itu why not, terserah, ya kan? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat, dari sudut pandang mana kita nilai. Betul, Bung Tarsan? Siap, siap. Oke, terakhir. Nanti, oh ya, ini mau masih ingat, nanti untuk akun FB Pro Bung Tarsan nanti akan saya sematkan di video ini ya. Silakan ikuti, beliau ini orang baik dan insya Allah saya bertanggung jawab video atau uploadan Bung Tarsan ini uploadan yang real, yang benar-benar memang benar-benar uploadan yang tanpa rekayasa. Kalau Siap. proses editor itu wajib, namanya kita konten kreator. Tapi dalam artian apa yang beliau upload ini memang benar-benar apa adanya. Memang kejadian fakta, bukan akun bodong. Jadi nanti akan saya sematkan di video ini. Terakhir silakan closing statement apa yang mau disampaikan mungkin oleh FB Pro, ECP silakan, bebas. Oke, untuk studio SCP, terima kasih telah mengundang saya sebagai konten kreator yang kenalnya di media sosial, telah hadir di sini untuk sedikit berbincang-bincang tentang perkenalan hari ini. Terima kasih.
Dan juga semoga ini studio selalu maju. Amin, amin, Kita amin, selalu berkumpul-kumpul di sini lagi untuk mengembangkan tentang kemajuan EB Pro. Dan juga kepada penggemar EB Pro di mana saja Anda berada, mohon kita saling membantu biar kita selalu sukses di EB Pro. Saya siap untuk berjuang dan bekerja sama saling mendukung di EB Pro ini. Semoga kita pernah mendengar kata-kata penghasilan EB Pro. Semoga kita semua tidak hanya mendengar tapi merasakan hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai dolar ya. Sampai Oke, dolarnya. jadi Ya. itulah tadi closing statement, artinya kita sebagai sama-sama pemula, aku juga pemula, boro-boro mau gajian, mau net pun belum, Iya, siap. kan? Tapi kalau kita ingin sesuatu kan kita harus berbuat sesuatu, Iya, ya kan? betul. Nggak mungkin kita mau hanya ingin tapi nggak berbuat. Artinya oke, semua mulai dari YouTube channel, Facebook, ayo kita saling support dengan cara like, komen, dan share, ya kan? Sekali lagi untuk akun beliau nanti akan saya sematkan di video ini dan akan saya tampilkan di link di deskripsi. Nah, tadi mengenai kemajuan ECP, alhamdulillah terima kasih sekali lagi Iya, iya. Tarsan telah hadir, telah mau diundang ke sini. Walaupun saya undang hanya melalui inbox, tapi alhamdulillah ditangkap dengan baik. Sekali lagi saya terima kasih Oh, iya, yang iya. sebesar-besarnya. Siap. Di akhir seperti biasa salam kita, ya kan? Salam berencing berentutnya kita kompak. Oke, 1 2 3 salam berencing berbentuk berentang. Pemirsa ECP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.